Oke, baik kita mulai. Baik ya, teman-teman mahasiswa sekalian, kita mulai perkuliahan kita kali ini ya. Pada kali ini perkuliahan tatap maya yang ke-14 ya, di mana kita akan membahas tentang silogisme. Ya, sebentar. Untuk itu, ya, sebelum melanjutkan ke silogisme, kita sama-sama mereview dulu tentang eh, penalaran deduktif. Ya, penalaran deduktif. Sebentar. Ini saya buat dua aplikasi menjadi satu sehingga nanti bisa saya share juga di YouTube ya. Saya akan share screen juga di sini. Baik, sudah nampak ya teman-teman? Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang silogisme, saya mencoba untuk sama-sama kita mereview tentang penalaran deduktif. Karena kita ketika berbicara silogisme berawal dari penalaran deduktif. Saya akan coba untuk kembali menarik review atau pengingatan kita terkait dengan penalaran deduktif, ya, di mana dalam filsafat penalaran itu yang bersifat ilmiah dan non ilmiah dibedakan menjadi deduktif dan induktif, ya, di mana dikatakan penalaran deduktif merupakan sebuah pola penalaran yang bertolak dari kesimpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Kemudian yang induktif adalah bagaimana kita menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus dan menghasilkan kesimpulan yang umum. Dan ini adalah pola-pola penalaran induktif di mana gejala-gejala yang sifatnya khusus disimpulkan menjadi umum, dan penalaran deduktif di dalamnya berisi tentang pola pikir penalaran yang bersifat umum kemudian diturunkan dalam bentuk pola pikir yang secara khusus. Ya, ya, ini penalaran deduktif secara langsung, ya, di mana contoh pertama adalah semua S adalah P. P adalah premis dan sebagian P adalah S, merupakan kesimpulan. Sehingga contohnya semua ikan berdarah dingin. Semua ikan berdarah dingin ini merupakan premis, ya. Sehingga simpulannya sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Begitu juga contoh yang kedua, ya, tidak seekor nyamuk pun adalah lalat dan tidak seekor lalat pun adalah nyamuk. Berikut adalah penalaran deduktif. Apa itu deduktif? Hal-hal yang bersifat umum kemudian dijadikan khusus, ya. Semua rudal adalah senjata berbahaya. Tidak satupun rudal adalah senjata tidak berbahaya. Nah, ini merupakan penalaran deduktif dan induktif yang ada di logika. Nah, masuk ke silogisme, penalaran deduktif yang menarik kesimpulan secara tidak langsung. Untuk menarik kesimpulan secara tidak langsung, kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu, ya. Nah, silogisme di sini merupakan bentuk penalaran dengan cara menghubungkan dua pernyataan
yang berlainan. Kuncinya itu ya, menghubung-hubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Ya, kuncinya adalah menghubungkan dua pernyataan yang berlainan. Ya, karena sifatnya adalah kesimpulan secara tidak langsung, maka hanya bisa untuk menghubung-hubungkan dua pernyataan. Ya. Dengan syarat apa? Memerlukan suatu premis pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah dianggap tahu, sebuah kesimpulan yang sudah umum, sebuah fenomena yang dianggap umum. Ya. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam silogisme adalah yang pertama, adanya premis umum atau mayor. Ya, di sini premis umum atau mayor menyatakan bahwa semua anggota atau golongan tertentu, ya, dikatakan disimbolkan dengan huruf A, memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Itu premis umum. Ya. Jadi bicara umum itu adalah apa yang ada di dalam golongan yang dimaksud dalam premis umum itu sudah ada pada kesimpulan berikutnya. Ya, kemudian ada premis khusus, ya, atau minor. Katakan bahwa sesuatu atau seseorang C adalah anggota A. Ya, kita catat adalah A itu adalah sifat umumnya, ya, mayornya, kemudian B bagian dari A, dan C adalah anggota dari A. Jadi A sama dengan B dan sama dengan C. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seseorang C memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Kenapa? C adalah bagian dari A. A terdapat sifat-sifat yang tersebut dalam B. Ya, ini unsur-unsur silogisme. Ya. Jadi seperti ini rumusnya. Premis umum adalah semua A sama dengan B, karena B bagian dari A. Khususnya, premis khusus, C adalah anggota dari A. Kesimpulannya, C sama dengan B, karena sama-sama memiliki ciri identik antara B dan C. Sama-sama anggota A dan sama-sama memiliki turunan khusus dari A. Ini unsur-unsur dalam silogisme. Nah, jenis-jenis dari silogisme yang pertama adalah silogisme kategorial, ya. Kemudian silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan entimen. Ya. Apa itu kategorial? Kategorial adalah silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. Atau dari 3 proposisi, ada 3 rangkaian kata-kata, yang 2 proposisinya merupakan premis dan 1 proposisinya merupakan kesimpulan. Subjek kesimpulan disebut rem minor dan predikat kesimpulan disebut rem mayor. Ya, contohnya, semua manusia bijaksana. Premis umumnya, ya, semuanya manusia bersifat bijaksana. Kemudian premis khususnya tadi B adalah turunan dari A. Polisi adalah manusia. Polisi adalah bagian dari manusia. B itu kan bagian dari A. Kesimpulannya adalah C, semua polisi bijaksana. C-nya apa? Polisi itu bagian dari manusia dan bermanusia itu semuanya bijaksana. Ini yang dikatakan sebagai silogisme kategorial, ya.
terjadi dari 3 proposisi, ya. Premis umum, premis khusus, dan simpulan. Umumnya adalah semua manusia bijaksana, khususnya polisi. Polisi itu apa? Polisi itu bagian dari manusia. Tadi katakan premis khusus dan simpulannya adalah semua polisi adalah bijaksana. Ya, ini yang pertama, silogisme kategorial. Ini contohnya lagi. Semua profesor pandai, ya, premis umumnya. Premis khususnya, Pak Habibie adalah profesor. Nah, simpulannya adalah Pak Habibie pandai. Ini penjelasannya, semua profesor itu A, tadi ya, premis umum, dan pandai. Ya, profesinya ada 2. Kemudian Pak Habibie, C, adalah profesor. Maka simpulannya Pak Habibie pandai. C sama dengan B seperti yang dijelaskan di sini tadi. Nah, begitu ya. Ini contoh dari silogisme kategorial. Ya. Catatan, semua tidak disebutkan atau dapat juga diganti dengan kata setiap atau tiap-tiap. Ya. Baik. Aturan umum silogisme kategorial pertama harus terdiri dari 3 term, ya, mayor, minor, dan menengah. Kalau lebih dari 4 term, simpulan akan menjadi salah atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Gambar itu menempel di dinding. Dinding itu menempel di tiang. Ini lebih dari 4 term. Ya, sehingga akan menjadikan akan membingungkan dalam menarik kesimpulan. Jadi gambar itu sudah menempel di dinding, ditambah lagi dinding itu menempel di tiang. Jadi tidak bisa dibuat silogisme kategorial. Ini aturannya ya. Kemudian silogisme terdiri atas 3 proposisi, yaitu premis mayor, minor, dan simpulan. Aturan umum dari silogisme kategorial, 2 premis yang negatif tidak dapat menghasilkan kesimpulan. Yang negatif ya, tidak dapat menghasilkan kesimpulan. Ya, contoh, semua manusia tidak bijaksana. Semua kera bukan manusia. Ini tidak bisa diambil kesimpulan. Ya. Jadi dikatakan semua kera tidak bijaksana, kesimpulan dan tidak bisa dibuktikan apakah kera itu bijaksana atau tidak. Yang berikutnya, bila salah satu premisnya negatif, maka simpulannya pasti negatif. Siswa yang baik selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Asep bukan siswa yang baik, ini negatif. Maka kesimpulannya, Asep tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Itu sudah pasti ya. Maka salah satu premisnya negatif, maka simpulannya pasti negatif. Aturan kemudian, dari 2 premis yang khusus tidak dapat ditarik satu kesimpulan. Jadi tidak bisa nih kalau premisnya sama-sama khusus. Sebagian orang jujur adalah petani, khusus. Nah, sebagian, tidak bicara semua. Sebagian pegawai negeri adalah orang jujur, khusus juga. Jadi tidak bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Sebagian petani jujur dan sebagai pegawai negeri jujur. Tidak bisa diambil sebuah kesimpulan. Karena apa? Kedua premis tersebut adalah premis yang khusus, bukan yang umum. Bisa ditarik kesimpulan manakala semua orang jujur adalah petani. Pak Asep adalah petani. Kan bisa.
tarik kesimpulan sebagian petani adalah orang jujur. Itu manakala ada yang premis umum dan premis khusus. Manakala hanya premis khusus, tidak bisa ditarik kesimpulan. Dan ini juga turunannya, manakala premis salah satunya premis khusus, maka kesimpulan akan bersifat khusus. Contoh, semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Ini EPU ya, premis umum. Semua, kita bicara keseluruhan, umum. Sebagian pemuda adalah mahasiswa. Ini premis khusus. Nah, simpulannya, sebagian pemuda adalah lulusan SLTA. Ya. Kemudian yang berikutnya, aturan umum silogisme kategorial. Dari premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik satu kesimpulan. Ya, jadi premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Contohnya, ya, beberapa manusia bijaksana. Ini tadi khusus ya, beberapa, bukan semua manusia. Beberapa manusia adalah bijaksana. Kemudian khusus lagi nih, tidak seekor binatang pun adalah manusia. Maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Gitu. Yang pertama adalah premis mayor yang khusus. Ya, yang kedua, premis minor, negatif, tidak. Seekor itu minor, bukan khusus, apalagi bukan umum, dia lebih spesifik. Dan tidak seekor ini minor, yang negatif, tidak seekor binatang pun adalah manusia. Maka dari kondisi kalimat seperti ini, ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi, kesimpulan tidak bisa ditarik. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Baik ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah silogisme hipotesis. Apa itu silogisme hipotesis? Adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Artinya, kalau premis minornya membenarkan antecedent di atasnya, maka simpulannya membenarkan konsekuensinya. Terlepas tadi ya, di awal bicara silogisme itu, kita coba lihat, silogisme itu adalah, lihat tadi di sini apa? Nah, premisnya adalah sebuah pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang dianggap sudah tahu. Jadi kita menggeneralisasikan sebuah pengetahuan atau informasi yang kita anggap informasi atau pengetahuan itu sudah bersifat umum, sudah diketahui oleh semua orang. Ya. Jikalau premis minornya menolak antecedent, kesimpulannya juga menolak konsekuensi. Oh, ya, silogisme hipotesis. Jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Ini adalah silogisme hipotesis, ya, hipotetis. Katakan bahwa premis minornya membenarkan, dipanaskan maka akan memuai. Memuai ini membenarkan jika besi dipanaskan.
Maka jika besi dipanaskan, maka akan memuai. Nah, ini adalah antecedennya, bahwa jika besi tidak dipanaskan, di sini tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Ya, ini kesimpulannya. Besi tidak dipanaskan, jadi besi tidak memuai. Nah, dari contoh sederhana ini ditarik kesimpulan bahwa dianggap semua orang mengetahui bahwa, ya, kesimpulan awal besi dipanaskan akan memuai, maka jika tidak dipanaskan, maka besi tidak akan memuai. Jadi dianggap semua orang mengetahui kesimpulan bahwa manakala besi tidak dipanaskan, maka besi itu tidak memuai. Ini contoh yang bisa kita buktikan dengan panca indera. Bahwa semua orang pasti akan tahu manakala besi itu dipanaskan akan memuai, sementara jika tidak dipanaskan tidak akan memuai. Semua orang pasti paham. Manakala dibuktikan dengan panca indera. Tapi kalau lain lagi kalau kita pembuktiannya tidak dengan panca indera berupa pikiran-pikiran atau gagasan. Nah, premis mayor dalam hipotesis silogisme hipotesis merupakan proposisi hipotetis atau jika. Sementara premis minor dan kesimpulannya merupakan proposisi kategori. Contoh, ya, premis umumnya, jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Ya. Ternyata premis khususnya hari ini hujan. Maka sudah dapat dipastikan, kesimpulannya apa? Hari ini saya tidak datang ke rumahmu. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang tidak perlu perdebatan, kita dapat mempercayainya. Karena apa? Silogisme hipotesis, kesimpulan dari berbagai atau dua hipotesis. Jika hari ini hujan, saya tidak datang ke rumahmu. Ya. Nah, premis khususnya, kenyataannya hari ini hujan, maka tidak perlu dibantah lagi, ya, tidak perlu disanggah lagi, pasti kesimpulannya adalah saya tidak datang. Baik, yang berikutnya silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Ya, artinya apa alternatif? Bila premis minornya membenarkan salah satu alternatif, ternyata ini kalau yang di awal tadi sudah pasti ya, kalau di sini ada premis minor yang membenarkan salah satu alternatif, maka kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain dan dia memilih dari alternatif salah satunya. Nah, contoh, Boim berada di Bandung atau di Bogor. Nah, ini umumnya nih, premis umumnya. Ya. Kemudian khususnya Boim berada di Bandung. Artinya kesimpulannya adalah Boim tidak berada di Bogor. Ini ada dua alternatif. Ya. Boim ada di Bandung atau Boim ada di Bogor. Ketika informasi selanjutnya yang bersifat khusus atau premis khusus menyebutkan bahwa Boim berada di Bandung, berarti kita harus menolak alternatif yang lainnya. Berarti apa kesimpulannya? Penolakan terhadap alternatif yang tidak dipilih. Boim tidak berada di Bogor.
Karena yang dipilih apa? Berada di Bandung. Ya. Realnya ada di Bandung. Actualnya ada di Bandung. Silogismenya alternatif. Ditandai dengan apa? Kata atau. Atau itu merupakan silogisme alternatif. Ya, yang kesimpulannya akan memilih ya, dan menolak alternatif yang tidak dipilihnya. Nah, ini silogisme alternatif. Ya. Contoh lagi, ya, dia adalah seorang guru atau musisi. Ada berapa alternatif? Ada 2 alternatif. Guru atau musisi. Kemudian premis khususnya yang dipilih adalah seorang guru. Apa kesimpulannya? Jadi dia bukan seorang musisi, menolak alternatif yang lain. Yang terakhir, anti-man. Anti-man adalah suatu silogisme yang tidak mempunyai premis mayor. Karena premis mayor itu sudah diketahui secara umum. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Dianggap semua orang sudah tahu. Rumusnya C sama dengan B, karena C sama dengan A, maka A-nya tidak diangkat, tidak disebutkan. Ya. Contoh, ya, premis mayornya semua sarjana adalah orang yang cerdas. Premis khususnya, minornya, Ali adalah seorang sarjana. Maka kesimpulannya adalah Ali adalah orang cerdas. Nah, yang dikatakan anti-man adalah Ali adalah orang yang cerdas karena dia seorang sarjana. Kenapa? Kita hanya memunculkan Ali orang cerdas, dia sebagai premis term yang C, karena dia seorang sarjana. Jelaskan yang B. Ali seorang sarjana ini bagian dari ini premis umum yang tidak perlu dikemukakan gitu, karena dianggap sudah diketahui secara umum. Apa yang diketahui secara umum? Semua sarjana adalah orang yang cerdas. Itu dianggap sudah diketahui oleh umum. Terkadang sering terjadi perdebatan ketika kita berbicara menggunakan anti-man. Kita menganggap premis mayor tersebut sudah diketahui secara umum. Dengan bahasa sehari-hari, persepsinya sudah sama. Pada kenyataannya, di lapangan tidak semua seseorang dapat mendefinisikan semua premis-premis mayor itu dengan sama. Dan begitu, tidak semuanya. Ini yang sering terjadi perdebatan manakala kita menggunakan anti-man ini di dalam berkomunikasi. Contoh lain, ya. Semua siswa SMAN 1 Indramayu masuk di universitas favorit yang diimpikan. Boim siswa SMAN 1 Indramayu. Boim masuk universitas favorit yang diimpikan. Ya. Anti-man-nya adalah Boim masuk universitas favorit yang diimpikan, ya, karena ia siswa SMAN 1 Indramayu. Ya. Jadi tidak perlu lagi membahas semua siswa SMAN 1 Indramayu masuk di universitas favorit yang diimpikan, karena itu sudah menjadikan
pengetahuan umum bahwa semua siswa lulusan SMA 1 masuk universitas favorit yang diimpikan. Baik, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan bersama terkait dengan materi tersebut ya, pada teman-teman mahasiswa. Halo?